Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang di acara webinar dengan tema Entering New Era at Home. Webinar ini diselenggarakan oleh Metric, perusahaan penyedia premium cabinetry system. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Florencia Eka. Bapak Ibu bisa panggil saya Eka. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu customer Metric yang luar biasa, juga para peserta webinar yang telah mendaftar dan meluangkan waktu mengikuti acara Sabtu pagi ini. Saya lihat para peserta yang bergabung di webinar pagi ini ada dari Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, ada dari Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Yogyakarta. Halo semua. Ada juga dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Manado, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Jambi, Palembang, Aceh. Juga ada dari tempat saya bertugas di Medan. Eka sapa ya. Halo customer Medan. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa, mari kita mulai acara ini dengan menyaksikan testimonial dari customer Metric. Seorang pengusaha sukses, Bapak Edi Ateng, juga Bapak Andi, seorang kontraktor yang handal. Setelah testimonial ini, dilanjutkan akan ada kata sambutan dari Direktur Marketing kami, Bapak Adriansyah. Silakan. Selamat pagi, saya Edi Ateng, Chairman dari PT Trust Trading Indonesia. Kami menggunakan Metric 5 tahun yang lalu, di tahun 2013 dimulai dari kantor kami di Sunter. Awalnya kami mendengar Metric itu high level, sehingga membuat kami agak sedikit takut untuk mencari Metric. Tapi setelah kami melalui proyek Sunter, kami melihat kualitasnya, melihat servis pelayanannya, kami memutuskan bahwa hampir semua proyek kami menggunakan Metric. Setelah dari Sunter, kami menyerahkan juga proyek kami perumahan mewah di Batam yang baru selesai tahun lalu. Kemudian dilanjutkan dengan kantor pusat kami di Surabaya yang seluas lebih kurang 1.500 meter dan baru selesai kira-kira April tahun 2018 dan kami sangat puas. Kemudian kami juga untuk proyek berikutnya adalah rumah tinggal kami di Surabaya di F3 dan saat ini dalam progres. Setelah itu kami juga akan menyerahkan juga proyek rumah kami di I53 Surabaya. Kesan kami yang luar biasa adalah kualitasnya bagus, servisnya luar biasa. Sukses buat Metric. Ya Pak Yan. Jadi Pak Yan ada satu testimoni ya, kemarin kira-kira 2 minggu lalu Mr. Jackie dari Deling Singapura ya, jadi dia membawahi Asia Pasifik
Ya, pada waktu itu saya undang ke ruang meeting kami. Kemudian beliau cukup kaget melihat meja meeting yang sedemikian besar. Dan mereka nanya ke saya, Pak Edi, ini apakah Anda import dari China? Saya bilang bukan, saya bikinnya di Matrix Kelapa Gading. Dan dia tidak percaya sama saya. Kemudian dia bilang, ini gimana bawa masuknya? Apakah sebelum building ini jadi, Bapak masuk dulu? Saya bilang enggak, ini dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian sampai di sini, disambung, kemudian dipolis. Dia tetap nggak percaya. Terakhir baru dia megang di pinggirnya baru kelihatan sambung. Dan dia sendiri bilang, wah ini keren, pasti mahal. Nah, dia bilang, nah saya tidak mau bicara sama dia berapa harganya biar dia nebak sendiri. Nah, kira-kira seperti itu Pak Yan. Jadi sekali lagi saya harapkan Matrix tetap menjaga mutu, menjaga kualitas, sehingga dari manapun juga datang akan menyadari bahwa yang bagus itu pasti Matrix. Nah, seperti itu Pak. Ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Andi dari GBB Group yang bergerak dalam bidang kontraktor dan arsitektur yang berdiri sejak tahun 2000. Ya. Sudah cukup lama saya berkenalan dengan Matrix, sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu ada salah satu konsumen saya yang saya bangun rumahnya dan dia pakai produk Matrix. Awal saya lihat itu cukup mahal Matrix. Saya baru dengar Matrix, cuma ya memang informasi cukup mahal. Tapi sesudah selesai hasil rumah itu, saya baru tahu memang hasilnya bagus, rapi, sudut-sudutnya terutama. Karena mereka pakai mesin sehingga bisa lebih rapi daripada pakai manual. Dan saya pribadi sangat puas dengan hasil yang diberikan. Karena itu sangat mendukung rumah yang saya bangun selama ini. Arti kata, sekitar 2-3 tahun kemudian, saya bangun rumah saya sendiri. Dan saya mempercayakan kepada Matrix untuk mendesain rumah saya. Ternyata, wow, saya sangat puas dengan hasil karyanya. Matrix inovatif, dia ikutin perkembangan, dan bisa sesuaikan selera kita. Kita mau arah bagaimana, dia bisa adjust, kita suka warna apa, dia bisa bantu desainin sampai kita puas. Selama ini proyek kita berjalan sekitar 48-50 ya. Dan saya sangat rekomendasikan kepada konsumen saya maupun teman-teman saya untuk memakai produk Matrix. Amin, mungkin sekitar 60-70% konsumen saya bisa memakai Matrix. Mereka rata-rata sangat puas dengan hasilnya. Matrix is the best. Pagi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah bergabung dengan Matrix Webinar. Bapak Ibu akan kami ajak untuk mendapatkan pengalaman pameran virtual pertama di The First Matrix Virtual Interior Exhibition. Kami selenggarakan dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 13 September 2020. Desain-desain yang menginspirasi dan solusi hadir di sana. Webinar ini merupakan bagian dari kegiatan pameran virtual kami. Bapak Bambang Sumanjaya akan memberikan inspirasi yang bermanfaat dan juga tentunya penting. Bayangkan berapa lama Bapak Ibu dan keluarga bekerja dan anak-anak sekolah dilakukannya dari rumah. Sedikitnya 5 bulan terakhir ini. Untuk itu, Matrix menghadirkan webinar untuk dapat menginspirasi dan menjadi solusi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Ian atas sambutannya pagi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pagi ini, yaitu Bapak Bambang Sumanjaya. Dengan moderator Saudara Bayu, mari kita lihat profil video Bapak Bambang Sumanjaya.
Pelatihan ini dibawakan oleh seorang praktisi bisnis yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Beliau adalah seorang behavior coach dari Discovery Consultant yang merupakan satu-satunya certified training center dari The Institute for Motivational Living and People Keys Amerika yang memiliki lisensi untuk melakukan pelatihan dan program sertifikasi dengan dasar kecerdasan perilaku dan DISC di Indonesia. Ia adalah seorang international master trainer dan konsultan multiple intelligence dari Amerika. Lulus dengan cum laude MM IPMI Jakarta dan High Distinction dari Monash University, Melbourne, Australia. Didampingi sang istri Hani Sumanjaya yang juga adalah seorang Certified Behavior Analyst, mereka berdua menulis buku Family Discovery Way, sebuah panduan manajemen keluarga berkualitas, dan buku Just for Parents, bacaan wajib bagi orang tua dan pendidik. IQ membuat kita diterima, EQ membuat kita dipromosi, tetapi kecerdasan perilaku membuat kita sukses. Untuk itulah beliau menulis buku terbarunya, Meningkatkan Kecerdasan Perilaku, yang akan menginspirasi kecerdasan perilaku Anda. Beliau juga dikenal sebagai seorang entrepreneur yang telah memberi inspirasi di Indonesia, Australia, Korea, dan Jepang. Dengan gayanya yang khas, beliau akan membagikan pengalaman praktisnya sebagai seorang profesional di dalam pelatihan ini. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Bambang Sumanjaya. Halo, senang ketemu lagi bersama saya Bambang Sumanjaya. Terima kasih buat Metrik, terima kasih buat Pak Satriadi, buat Ibu Wenhan, Pak Ian, dan seluruh tim Metrik yang luar biasa. Juga buat setiap peserta yang hadir dalam webinar ini. Wow, hari Sabtu kita kumpul bersama, kita menikmati awal dari virtual exhibition dari Metrik yang pertama dan webinar ini karena kita akan belajar bahwa bagaimana keluarga bisa memasuki era new normal ini. Kita tahu bahwa new normal ini sudah ada dan terjadi, tadi Pak Ian sampaikan sudah lebih dari 5 bulan mungkin kita berada di era new normal. Jadi kita mesti tahu bagaimana kita hidup, bagaimana kita menyesuaikan diri kita. Ya, kita akan lihat materi yang akan saya sampaikan. Ya, yang mana di awalnya ini adalah saya sampaikan bahwa dunia itu bukan hanya Indonesia, dunia mengalami pandemi COVID-19. Jadi kalau kita ikuti terus beritanya akan membuat kita sendiri stres, mungkin anak dan remaja kita stres, keluarga kita stres. Tapi kita tahu ada satu hal yang mesti kita lakukan. Dunia mesti berubah. Dunia mesti berubah artinya bukan hanya dunia, tapi kita, keluarga harus berubah setelah pandemi COVID-19 ini berlalu. Apakah COVID-19 ini berlalu, lalu kita tetap berada di dalam keadaan normal yang lalu, keadaan nyaman yang lalu? Nah, saya bagikan di sini bahwa ada definisi dari pemerintah Indonesia tentang apa sih new normal atau normal baru. Ya kan? Nah, di sini saya sampaikan bahwa normal baru atau new normal ini menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Keywordnya adalah beradaptasi. Nah, apakah kita mampu beradaptasi terhadap pandemi COVID-19 ini? Apa yang terjadi? Kita sama-sama tahu bahwa contoh, anak-anak kita menghadapi perubahan yang luar biasa.
Dari yang dulu mindsetnya kalau belajar di sekolah, sekarang mindsetnya belajar di rumah. Itu sebuah perubahan yang sangat sulit kalau tidak dikembangkan kemampuan adaptasi. Nah, saya, Mbak Shumanjaya, sebagai seorang behaviorist, seorang behavior coach, tentunya mau menggunakan pandangan new normal ini dari sudut pandang behavior. New normal atau yang biasanya kita alami itu tentunya kita harus beradaptasi itu biasa, atau kita mampu beradaptasi itu berapa lama? Berapa lama kita beradaptasi? Apakah 1 hari langsung kita bisa beradaptasi? Ataukah 1 minggu? Ataukah 1 bulan? Ataukah 1 tahun? Ada sebuah penelitian yang berdasarkan ilmu perilaku tentunya, menunjukkan bahwa apabila suatu komunitas, ya kita, ya keluarga itu suatu komunitas yang kecil, unit paling kecil, mengalami tekanan, ya mengalami tekanan tertentu. Dalam hal ini kita semua sama-sama tahu bahwa COVID-19, pandemi yang dinyatakan sebagai pandemi oleh pemerintah Indonesia ini sebagai sebuah pandemi nasional, ya itu memberikan tekanan tertentu. Tekanan tertentu untuk apa? Untuk berubah pola hidupnya, berubah perilakunya. Dan perubahan ini menjadi sangat ekstrim. Bayangkan ya, kalau biasanya dulu kita bekerja itu konteksnya di kantor, sekarang bagaimana kita dengan produktivitas yang sama, efektivitas yang sama, kita harus bisa menghasilkan kinerja yang sama, tapi lingkungannya berubah di rumah. Nah, penelitian berdasarkan ilmu perilaku ini menyatakan bahwa kalau ada sebuah komunitas yang mengalami perubahan pola hidup dan perilaku secara terus-menerus yang konsisten, yang kita sama-sama tahu bahwa kita sudah 5 bulan lebih ya, maka akan menjadikan keseimbangan yang baru yang dianggap sebagai normal. Pertanyaannya tadi konteksnya ya, apakah kita sudah bisa beradaptasi atau belum dengan perubahan ini? Sudah bisa belum kita beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan ini? Mari kita lihat kejadian-kejadian yang memang kita alami dalam 5 bulan ini. New normal lifestyle, saya bilang gaya hidupnya. Yang pertama, dulu kalau kita duduk, semua mau berdekat-dekatan. Tapi sekarang ada kebiasaan yang baru yang disebut physical distancing. Ya, semua tahu di ruang meeting kantor kita ada kursi-kursi diberi tanda silang. Ada juga di ruang-ruang umum ada kursi-kursi yang mewajibkan kita menjaga jarak. Nah, dengan era new normal ini di tengah pandemi, apa yang terjadi? Kebiasaan-kebiasaan do it yourself itu berkembang. Oleh sebab itu, toko-toko online maupun toko-toko atau store yang menyediakan fasilitas yang membuat kita mampu melakukan aktivitas do it yourself atau self-care at home itu berkembang. Karena ini menjadi kebiasaan yang baru. Kalau dulu kita ada ingin membetulkan sesuatu, kita memanggil seorang handyman. Tapi karena pola pandemi yang sudah konsisten terjadi, maka berkembanglah kemampuan do it yourself ini. Lalu ibu-ibu ya, tentunya anak remaja putri ataupun anak remaja putra juga berkembang keinginannya untuk home cooking ya, keinginannya untuk memasak karena hal ini menjadi tren ya kan, apalagi dengan didukung dengan film-film tentang memasak dan lomba memasak. Nah, dengan berkembangnya home cooking di rumah, tentunya frozen food, ya pasar frozen food menjadi berkembang karena semua orang ingin praktis, cepat, singkat. Yang jelas juga berkembang, kita sama-sama tahu adalah online shopping, ya. Ini berkembang banyak sekali. Kita belanja semua dari rumah, ya. Dan satu hal yang saya ingin garis bawahi di sini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dengan berubahnya gaya hidup ini, ternyata Indonesia khususnya ya, itu juga berkembang
kebiasaan atau berkembang gaya hidup baru peduli terhadap sesama. Empati, solidaritas itu dimulai dari rumah. Nah, itu kita lihat beberapa waktu yang lalu ramai di sosial media aktivitas-aktivitas peduli terhadap lingkungan. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga berkembang bisnis yang menggunakan subscription, ya. Jadi keanggotaan, membership. Kita tahu kita menikmati webinar pagi ini juga menggunakan aplikasi yang tentunya kalau mau fasilitas yang nyaman, gunakan subscription 1 bulan ataupun 1 tahun. Berikutnya, kebiasaan yang baru. Dulu kalau mau curhat, kita mesti ketemu dengan orang tersebut. Atau kita mau ketemu ahli yang kompeten, kita mesti ketemu dengan ahli tersebut secara langsung. Dengan situasi pandemi seperti sekarang, berkembanglah yang namanya virtual coaching, virtual counseling, virtual parenting class, ya, yang mana hal ini menjadi tren, menjadi kebiasaan baru. Sekali lagi di tengah pembahasan ini pertanyaannya, apakah kita sudah beradaptasi dengan kebiasaan ini, atau ada judul lagu atau salah satu potongan lagu kita masih seperti yang dulu. Itu menjadi perenungan kita, ya. Yang berikutnya, dulu kalau kita ke dokter pasti kita ingin ketemu langsung dengan dokternya. Dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita juga tahu bahwa ke rumah sakit, ke tempat dokter, perlu mitigasi risiko yang sedemikian rupa. Maka secara tidak langsung berkembanglah kesempatan telemedicine, teledokter, konsultasi dengan dokter melalui alat komunikasi atau digital. Nah, berikutnya, perkembangan yang sama-sama kita alami membentuk gaya hidup yang baru adalah work from home, school from home. Ya, apapun, sport at home, apapun namanya, kita banyak melakukan aktivitas di rumah. Nah, ini terjadi benturan yang sangat kuat karena konsep normal yang lama, rumah itu adalah aktivitasnya rumah. Tapi sekarang aktivitas dari luar rumah dibawa ke dalam rumah. Pertanyaan, sebagai teaser dulu ya, apakah rumah kita siap atau tidak untuk menampung aktivitas-aktivitas luar rumah yang dibawa ke dalam rumah? Bukan dalam waktu sebentar, 1 hari, mungkin nggak ada masalah. 1 minggu, mungkin masih belum jenuh. Tapi kalau udah 1 bulan, 5 bulan, seperti sekarang ini, apakah lingkungan, apakah infrastruktur yang ada di rumah kita memenuhi syarat, memenuhi kebutuhan bukan hanya fisik, tapi kebutuhan psikis dari seisi rumah ini. Nah, kita tahu juga ada kelas-kelas online, pelatihan seperti pagi hari ini berkembang, webinar berkembang. Ini adalah gaya hidup baru, rapat menggunakan era komunikasi digital seperti ini berkembang. Apakah termasuk ya halal bihalal ya, ataupun kita mengucapkan ulang tahun, anniversary yang biasanya kita secara langsung bertatap muka bersilaturahmi secara langsung, nah terpaksa kita menggunakan komunikasi seperti ini. Nah, disimpulkan dari apa yang saya bahas tadi, diawali dengan kata-kata adaptasi, saya simpulkan lagi, menghadapi era new normal seperti sekarang ini membutuhkan yang namanya proses adaptasi. Ya, karena adaptasi menjadi penting. Karena ada satu kelompok, komunitas, keluarga, lingkungan, apapun namanya, menghadapi sebuah perubahan, mereka enggan berubah. Mereka mempertahankan situasi yang lama, kebiasaan yang lama. Biasanya, kalau kelompok ini menghadapi perubahan yang sebentar, maka tidak ada masalah. Tapi kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Apakah akhir tahun ini? Apakah awal tahun depan?
apakah akhir tahun 2021 pandemi COVID-19 di dunia ini ataupun di Indonesia akan berakhir. Kita sama-sama menanti efektivitas dari vaksin COVID-19 yang akan ada di awal tahun depan. Tapi apakah pandemi ini akan berakhir? Tidak ada satu orang ahli pun yang bisa atau berani memberikan kepastian 100%. Oleh sebab itu, keyword ataupun kata kunci tentang adaptasi itu menjadi penting. Mampukah kita beradaptasi? Apa yang kita harus adaptasikan? Ya, yang harus kita adaptasi ada dua aspek yang penting. Yang pertama, aspek fisik, dan ada aspek psikis. Nah, ini menjadi penting karena mungkin kita sudah berusaha beradaptasi dengan aspek fisiknya, ya kan? Oh ya, biasa kita bekerja di rumah udah terbiasa sekarang. Bahkan kita masih membawa konteks rumah ketika di dalam aktivitas kantor ataupun kerja. Karena lingkungannya, suasananya masih rumah. Makanya kita tahu di sosial media beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang rapat, berjalan di depan webcamnya, dia lupa bahwa bagian bawahnya itu masih pakai celana, bukan celana kantor, tapi celana rumah. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana, tapi ada sebagian besar yang sudah berhasil melakukan adaptasi dengan aspek fisiknya. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini, yuk kita sama-sama buka pikiran kita, open the jar of our mind, bahwa kita harus bisa beradaptasi. Karena salah satu kunci keberhasilan menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah mampukah kita beradaptasi. Karena kita tahu kita tidak bisa mengubah pandemi ini. Ini adalah faktor yang uncontrollable. Sehingga apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, sebagai keluarga adalah beradaptasi. Sama-sama kita belajar yang tadi saya sudah sampaikan. Adaptasi lewat aspek fisik mungkin sebagian kita sudah berhasil membangunnya menjadi kebiasaan baru. Aspek fisik yang harus kita lakukan sebagai langkah adaptasi, yang pertama adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini saya percaya setiap kita, karena pandemi COVID-19 ini menjadi demikian nyata. Karena mungkin waktu awal Maret di Indonesia, kita sebagian besar masih, ini benar nggak sih, ada nggak sih COVID-19 ini? Tapi sekarang ini mungkin ada lingkungan sosial kita yang mengalami COVID-19, ada sanak keluarga kita yang mengalami langsung penyakit COVID-19 ini, atau diri kita yang pernah mengalami COVID-19 ini. Akhirnya diri kita, anggota keluarga kita, lingkungan kita mulai concern terhadap menjaga kebersihan diri. Kebiasaan memakai masker, kebiasaan menjaga jarak, kebiasaan menjaga lingkungan yang sehat itu menjadi penting. Menjaga kesehatan diri dan keluarga. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan ini sudah menjadi kebiasaan baru atau belum? Itu pertanyaannya. Karena kunci keberhasilan sebuah proses adaptasi adalah aktivitas yang kita lakukan itu terbangun menjadi habit atau new habit atau kebiasaan baru. Karena ketika kebiasaan baru itu terbangun, maka kesiapan psikis maupun fisik kita akan terbangun menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa gambar yang saya cuplik untuk memberikan perenungan-perenungan kita ya mengenai adaptasi aspek fisik. Kita lihat, cuci tangan lebih sering dan lebih bersih. Mari kita renungkan. Mungkin sebagian kita ketika awal-awal, ketika 1 bulan, ketika 2 bulan, karena kurva adaptasi setiap kita itu berbeda-beda.
ada momen-momen, ada hari-hari, ada minggu-minggu, ada bulan-bulan kita sungguh-sungguh melakukan cuci tangan dengan yang diajarkan oleh tenaga medis ataupun orang yang ahli. Berapa detik? 20 detik. Wah, kita semua sibuk mencari gambar-gambar bagaimana mencuci tangan. Dan satu titik, kalau cuci tangan lebih sering dan lebih bersih ini belum menjadi kebiasaan baru, maka hal ini akan menurun kembali menjadi kebiasaan yang lama. Akhirnya cuci tangannya biasa lagi, ya nggak lagi 20 detik. Nah, hal inilah yang tentunya menjadi perenungan kita, ya, karena kita sama-sama tahu bahwa hal yang penting ketika aktivitas itu kita lakukan terus-menerus, maka kita harus mengubahnya menjadi kebiasaan yang baru. Aktivitas berikutnya adalah memakai masker bersama orang lain. Ya, ada dua, ketika di rumah ataupun di suasana kantor. Kita bisa lihat ini. Mungkin awal-awal tadi yang saya bilang, ada waktu-waktunya kita serius lakukan ini. Kalau belum menjadi kebiasaan baru, maka jangan heran kebiasaan ini pun akan hilang. Nah, yang terakhir, belajar social distancing. Kita tahu menjaga jarak itu penting. Tapi karena belum menjadi kebiasaan baru, belum mampu kita beradaptasi dengan kebiasaan baru ini, maka social distancing yang digaungkan oleh pemerintah, oleh tenaga medis, pelan-pelan akan fade out, akan memudar. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang penting, ya, selain aspek fisik yang harus kita bangun dalam hal beradaptasi dengan lingkungan adalah aspek psikis. Apa sih aspek psikis yang harus kita bangun supaya keluarga kita berhasil menyesuaikan dengan era new normal ini? Yaitu membangun sikap mental pemenang. Apa? Saya mau fokus ketaatan. Karena tanpa ketaatan, maka jangan heran bahwa kita mampu beradaptasi di dalam aspek psikis ini tidak akan berjalan dengan baik. Contoh, memakai masker saja. Setiap orang yang taat itu tidak tunggu kena sanksinya, baru taat. Tapi orang yang taat melakukannya karena dia sadar, dia mau, dia mampu melakukan perubahan tersebut menjadi kebiasaan yang baru. Nah, aspek psikis yang berikutnya adalah menjaga kesehatan mental diri sendiri dan keluarga. Nah, ini mulai masuk kepada pentingnya kita memperhatikan lingkungan, infrastruktur yang ada di rumah kita. Saya kasih teaser sedikit ya sebelum kita akan nanti masuk dan Metrik tentunya akan memberikan jawaban-jawaban atau solusi dalam hal ini. Coba bayangkan, kalau anak buat PR di rumah, itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika anak harus belajar 1 jam, 2 jam, 5 jam, 8 jam di rumah, tapi infrastrukturnya, lingkungannya nggak mendukung, apa yang terjadi? Akan muncul hambatan-hambatan yang baru yang akan menjadi kendala bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Ya, kendala atau hambatan apa sih yang muncul kalau kita tidak mau beradaptasi terhadap apa yang terjadi di era new normal ini? Anak kita atau diri kita atau keluarga kita bisa stres. Anak kita jenuh. Bayangkan, biasanya sekolah melihat langsung gurunya mengajar dan bermain dengan teman-temannya, sekarang semuanya secara virtual. Bahkan ada orang-orang yang mulai mengalami gangguan kejiwaan atau dibilang psikosomatis, mulai nggak bisa tidur, mulai stres, mulai keringetan, dan lain-lain. Ada juga yang kurang motivasi, ada yang juga menurunnya produktivitas. Ini bukan hanya pada anak dan remaja kita, tapi juga terjadi pada para profesional yang work from home, moodnya nggak dibangun secara sikap mentalnya. Belum lagi karena seringnya berada di rumah, konflik dengan anggota keluarga itu meningkat. Menurut penelitian atau informasi, ternyata
tingkat atau angka perceraian ketika di masa-masa pandemi COVID-19 ini bahkan meningkat di kota-kota tertentu, di negara-negara tertentu. Karena apa? Karena yang biasanya suami dan istri itu ketemu hanya beberapa jam, ya 1-2 jam, di malam hari, pagi hari itu sudah terburu-buru, sekarang mungkin sepanjang hari bersama-sama. Tidak terbangunnya jembatan komunikasi, sehingga jangan heran konflik dengan anggota keluarga terjadi. Orang tua anak, karena nggak ada lingkungan yang tepat untuk anak-anak belajar, anak-anak bermain. Di situ ya timbullah yang namanya istilah 4L. Lu lagi, akhirnya konflik terjadi. Nah, para ibu-ibu yang biasanya sebagai ibu rumah tangga mulai mengalami juga kelelahan mental karena mendampingi anak sekolah ternyata lebih lelah. Nah, sekarang apresiasi terhadap guru-guru mulai bisa kita rasakan secara nyata, ya. Nah, hambatan yang dapat muncul yang lainnya adalah tentang lingkungan yang kurang kondusif untuk bekerja dan belajar dari rumah. Ini bisa menjadi hambatan. Yang tadi saya bilang, anak belajar bukan hanya 1 jam, tapi bisa 7 jam, 5 jam, tapi fasilitasnya tidak ada. Anak belajar di meja makan. Ya, orang tua bekerja di meja makan. Suasananya, moodnya, secara psikologis itu tidak terbangun. Adaptasi dengan kebiasaan barunya tidak terbangun. Yang bekerja di kamar, ya ada meja, ya memang ada disediakan meja ala kadarnya, tapi bayangkan moodnya masih mood tempat tidur, moodnya masih ruang untuk istirahat, tapi harus bekerja. Sadar atau tidak sadar, kebetulan saya memiliki latar belakang seorang arsitek, jadi sadar atau tidak sadar secara konseptual di mindset kita, saya juga seorang neuroscience, jadi kalau kita tidak mengubah mindset kita dari dalam, tidak didukung secara fisik, yaitu kalau kita mau belajar, bekerja, itu mandi, siap-siap seperti ke kantor, dan lingkungannya minimum kita siapkan seperti suasana kantor, maka jangan heran. Hambatan-hambatan yang muncul, yang tadi saya sudah sampaikan, itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah di tengah-tengah atau hampir penghujung, kita mau adakan sedikit quiz, ya kan? Quiz kali ini tentunya ada hadiah, ya, ada hadiah yang dari Metrik akan memberikan hadiahnya. Bapak Ibu siap-siap karena host ataupun panitia akan mute dulu semua chat. Sebentar ketika saya tampilkan pertanyaan, maka chat itu akan dibuka oleh host ataupun panitia. Nah, Bapak Ibu segera chat untuk memberikan jawabannya, maka Bapak Ibu itu akan dipilih, ya, dipilih oleh panitia siapakah yang menjadi pemenangnya, ya, yang menjadi pemenangnya di dalam quiz ini. Nah, apakah Bapak Ibu sudah siap? Ya, yuk. Panitia, saya akan tampilkan pertanyaannya, siap-siap nanti chatnya segera dibuka. Ya, pertanyaannya adalah seperti ini. Sederhana, ya, simple. Pertanyaannya, definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah, silakan, ya, saya beri waktu. Oke. Wow, mulai banyak yang masuk di dalam chat room-nya, ya. Oke, good. Saya masih tunggu. Tadi sudah saya bahas. Definisi dari new normal yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia adalah good. Ya, masih dibuka saja. Nanti saya akan berikan waktu bahwa pertanyaan ini sudah selesai. Apakah definisi new normal menurut pemerintah Indonesia? Ayo, karena hadiahnya dari Metrik, nanti panitia akan menyampaikan hadiahnya apa. Yuk, berlomba-lomba. Ya, saya lihat beberapa jawaban sudah masuk. Baik. Good, ya. Saya lanjutkan, ya. Saya kira nanti panitia bisa menutupnya. Saya lanjutkan sekarang kepada
tipsnya, ya. Kita sudah tahu bahwa keluarga perlu mempersiapkan anggota keluarganya, ya. Keluarga perlu mempersiapkan diri dan anggota keluarganya yang mampu beradaptasi dengan era new normal ini. Ada 8 tips ya. Ini Bapak Ibu boleh perhatikan 8 tips keluarga menyesuaikan diri dengan new normal. Yang pertama, ini menjadi penting karena COVID-19 itu sudah bukan lagi barang baru. Ya, dari berita yang benar sampai hoax itu ada nyata di genggaman tangan kita ataupun menjadi bahan yang kita bahas. Nah, untuk kita bisa mampu menyesuaikan diri dengan era new normal ini, yang pertama batasi informasi yang terkait dengan COVID-19. Kalau nggak perlu, ya nggak usah lah kita membaca lagi, bikin stres. Waduh, ini korban COVID-19, ini jumlahnya sekian, jumlahnya sekian. Apakah memberikan tekanan yang cukup besar atau tidak secara psikis? Kalau iya, maka stop dan hindari itu. Itu adalah langkah pertama. Baca, bukan saya bilang tidak sama sekali loh ya, digarisbawahi batasi. Jadi kalau yang tidak perlu. Tapi bagaimana menjaga kesehatan, tips-tips praktis, meningkatkan relaksasi, itu menjadi penting yang harus kita pelajari. Ya. Nah yang kedua, membangun rasa optimis. Nah ini menjadi penting. Ya, khususnya bagi sanak saudara ataupun Bapak Ibu sekalian yang pernah mengalami serangan COVID-19 ya, mengalami secara langsung sakit COVID-19. Bagaimana depresnya, bagaimana takutnya, bagaimana cemasnya. Nggak heran ya, kita juga suka mengalami baru radang tenggorokan dikit dulu ya. Sebelum ada pandemi COVID-19 kita, ini mah flu biasa. Tapi sekarang sedikit kita mau serologi, mau PCR. Nah, oleh sebab itu mari yuk kita bangun rasa optimis ya dengan hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana bahwa kita mampu melewati ini bersama, kita bangun kepedulian, ini menjadi hal yang penting. Yang ketiga yang kita perlu selalu tingkatkan, yaitu fokus pada hal yang dapat kita kontrol. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa COVID-19 ini sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya bangsa kita, bahkan dunia sulit untuk mengontrol dengan memastikan bagaimana kita tidak tertular COVID-19. Nah, tapi tipsnya kali ini buat kita adalah fokus pada hal yang dapat kita kontrol. Misalkan, apakah kita sudah cuci tangan dengan benar dan lebih sering? Itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Sudah belum menjadi kebiasaan yang baru? Itu adalah sesuatu yang kita kontrol. Tapi jangan fokus kepada, Jakarta sudah berapa banyak ya? Indonesia sudah berapa banyak ya yang tertular? Berapa banyak yang sudah sembuh? Bahkan membuat kita stres. Yang keempat, hargai dan bersyukur. Atas apa sih? Atas kesehatan kita, atas apa yang kita alami setiap hari. Ini kita perlu syukuri, karena ketika kita bersyukur, hormon-hormon positif itu akan diperintahkan oleh talamus dan hipotalamus dari otak kita, sehingga hormon yang positif itu akan membanjiri tubuh kita, endorfin akan keluar, kesehatan akan tetap terjaga. Hargai waktu-waktu yang kita miliki bersama keluarga. Bersyukur ya, apapun yang kita miliki itu kita bisa gunakan. Ini hal yang penting keempat. Yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima adalah, yuk, mungkin kita udah mulai bosen nih. Di rumah udah 5 bulan lebih. Membuat rutinitas yang baru. Kalau kita tidak punya infrastrukturnya, ya, lingkungannya, misal ya, jadi hobi masak nih,
ibu yang dulunya ya pengen coba masak, sekarang jadi hobi masak karena tuntutan lingkungan. Anak-anak juga mulai tertarik, tapi kita belum punya sarana kitchen set yang baik. Mengapa kita tidak mau konteks saja metrik misalkan ya, seperti testimoni dari kedua bapak di awal acara ini, bagaimana kita membangun rutinitas yang baru, masak bersama, cuci mobil bersama, olahraga bersama di rumah, misalkan yoga bersama, bangun rutinitas yang membangun kebersamaan dan kesehatan. Yang keenam, memahami, ini menjadi penting, bahwa batasan interaksi sosial ya dengan lingkungan. Jadi anak nih nggak bisa ketemu temennya, nggak bisa nge-mall bareng, ibu sama bapak, ibu-ibu lah yang biasa arisan bersama, nggak bisa arisan lagi, bapak-bapak jadi nggak bisa meeting, ngopi bareng. Itu adalah hal yang wajar. Kalau ini kita bisa pahami, maka jangan heran kita bisa hargai dan bersyukur atas apa yang kita punya. Ini ada 6 tips, ya, masih ada 2 lagi. Yang terakhir tentang tips bagaimana kita bisa, keluarga kita, diri kita dan keluarga kita mampu menyesuaikan dengan era new normal. Yang ketujuh adalah mengelola emosi. Nah, sadar atau tidak sadar, yang tadi saya bilang, angka perceraian semakin meningkat ya ketika di era pandemi ini. Karena apa? Yang biasanya nggak ketemu jadi lebih sering ketemu. Yang biasanya konflik sebentar, sekarang jadi konfliknya berkepanjangan. Kemampuan mengelola emosi menjadi penting, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita bangun rutinitas kegiatan yang membuat rileks, seperti yoga, meditasi bersama, relaksasi bersama keluarga, olah pernafasan, breathing technique, mendengarkan musik, melakukan hobi dengan kegiatan yang menyenangkan bersama, yang tadi gardening bersama, memasak bersama, renovasi rumah, ya, membangun hobi, desain, menata ulang rumah, letaknya sofanya, mengganti kabinetnya, mengganti hiasan-hiasan interiornya, membereskan barang-barang di rumah yang rusak, perbaiki. Yang terakhir juga dengan memberikan bantuan kepada orang lain sebenarnya meningkatkan empati kita. Ketika empati kita semakin meningkat, kepedulian terhadap yang lain meningkat, biasanya kecerdasan emosi kita juga meningkat. Nah, yang terakhir, yang ke-8. Nah, ini menjadi penting. Kalau kita terus memiliki banyak kekhawatiran dan ketakutan yang dirasakan, yuk kita cari seseorang, bisa pasangan kita, bisa paman, bisa orang yang kita anggap lebih mature, lebih dewasa, yang bisa memberikan pandangan, arahan, pengalaman, ya, yang bisa mendengarkan curahan hati kita, kita mau sharing, berbagi. Nah, ini menjadi penting ternyata. Ini bukan gossiping, bukan membahas hal-hal yang gosip, tapi bagaimana kecemasan, aduh anak saya nih sekolah stres nih, aduh anak saya kok jadi kecanduan games nih, adiktif, memegang gadget. Nah, itu berbagi, akhirnya bertukar informasi. Mengapa jadi webinar rutin itu? Ya, mendengarkan YouTube channel bersama saya Bambang Syumanjaya, ada tips-tips YouTube-nya di Discovery Consultant, YouTube channelnya, itu akan memberikan masukan-masukan dalam bersharing. Kalau itu kita rasanya nggak bisa lah sharing dengan teman ataupun orang yang kita bisa percayai karena nggak punya, konsultasilah dengan ahli yang di bidangnya. Misalkan kontak Discovery Consultant. Bila kesulitan membicarakan, sharing, berbagi hal tersebut kepada orang lain. Contohnya Discovery Consultant itu punya online and offline consultation dengan psikolog ataupun bersama saya. Bapak Ibu bisa hubungi. Kalau anak Bapak Ibu kayaknya adiktif dengan gadget, komunikasi orang tua anak ini bermasalah, hubungan suami istri bermasalah, itu bisa kita ikuti online dan offline consultation. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar 8 tips ya, kita sudah di penghujung sesi saya. 8 tips bagaimana keluarga menyesuaikan
dengan era new normal ini? Saya akan bagikan kuis berikutnya ya. Kuis kedua ini tentunya hadiahnya dari Discovery Consultant atau dari saya ya, yang mana hadiahnya adalah buku Just for Parent ya. Ada 2 buah buku, jadi ada 2 pemenang yang akan dipilih ya. Buku Just for Parent ini menjadi penting. Ini buku kami kedua yang bagaimana mengajari kita sebagai orang tua mengenali ranjau-ranjau keluarga yang mengancam perkembangan anak, khususnya di era digital ini. Bagaimana sih kita menjadi orang tua yang efektif? Bagaimana mengetahui prinsip-prinsip parenting secara aplikatif? Nah, buku ini bisa didapatkan juga di discoveryconsultant.co.id, bisa memesan secara virtual. Tapi kali ini yang berhasil menjawab pertanyaan saya, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan masing-masing 1 buku. Jadi ada 2 pemenangnya. Yuk, siap-siap. Nanti host akan meng-open chatnya, lalu nanti akan menutup lagi dengan waktu tertentu. Baik, silakan. Inilah pertanyaannya. Sebutkan 3, ya kan? Tadi ada 8 tips. 3 dari 8 tips bagaimana keluarga menyesuaikan diri dengan new normal. Cukup 3 saja. Yuk, berlomba-lomba semua mulai chat, memberikan jawabannya. Apa 3 tips keluarga menyesuaikan diri dengan new normal? Tadi poin-poinnya sudah saya berikan secara sederhana dan aplikatif. Silakan Bapak Ibu menjawab. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Saya masih memberikan kesempatan jawaban-jawaban. Chat bisa dibuka sekarang. Yes, ya, pertanyaan-pertanyaan mulai masuk. Good. Ada beberapa chat yang saya lihat sudah mulai masuk. Yes, good. Baik. Nanti host akan terus memperhatikan tips-tips ini yang efektif ya. Dari jawaban-jawaban ini saya akan masuk kepada hal yang di penghujungnya ya. Saya akan tutup pertanyaannya, saya masuk. Nah, Bapak Ibu, judul webinar kali ini adalah bagaimana keluarga mampu masuk ke era new normal dengan membangun kebiasaan yang baru, membangun dan beradaptasi dengan kebiasaan tersebut, ya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan aspek fisik dan aspek psikis. Nah, ngomong keluarga ini kita juga konteksnya bicara anak dan remaja. Jadi buku saya tentang Just for Parent ini sangat berhubungan. Nah, apa yang bisa membantu anak dan remaja kita ini bisa beradaptasi dengan new normal? Yang pertama, kuncinya ini ada 3 ya Bapak Ibu, ada 3 hal ya. Yang pertama adalah komunikasi. Bagaimana anak dan remaja kita ini bisa beradaptasi dengan new normal? Ciptakanlah komunikasi yang terbuka. Selalu tanyakan apa yang kamu rasakan, Nak, dengan sekolah di rumah. Bukan, enak nggak sekolah di rumah? Ya, tidak. Ya, tidak. Itu adalah komunikasi tertutup. Yang kedua, mari kita mulai dengarkan perasaan dan pendapat yang diutarakan oleh anak dan remaja kita. Seringkali, mohon maaf ya, orang tua konvensional yang belum orang tua millennials gitu ya, dalam konteks menyesuaikan diri dengan millennials. Kita selalu pokoknya Nak, kamu bikin PR dulu, baru ini. Pokoknya Nak, kamu ini dulu. Nah, ingat, membantu anak dan remaja kita yang dibanjiri informasi sangat besar di new normal ini adalah dengarkan perasaan dan pendapat mereka. Komunikasi juga bicara jangan sering membagikan masalah yang sedang dihadapi orang tua ke anak. Jangan suka bilang, "Adi, papa tuh lagi sebel tuh sama kuntilanak." Mama dibilang kuntilanak. Ya kan, mama bilang, mama juga kesel sama genderuwo. Anak bingung, genderuwo nikah sama kuntilanak, anaknya tuyul semua. Jadi jangan bagi beban-beban permasalahan yang sedang dihadapi orang tua kepada anak. Hindari itu. Karena usia anak yang saya dalam konteks 0 sampai 13 tahun ya di sini, biarlah mereka fokus berkembang, kemampuan beradaptasi mereka dengan new normal ini. Jadi kunci yang pertama adalah
komunikasi. Yang kedua ada beberapa hal yang konteksnya adalah keteladanan. Sudahkah orang tua itu menjadi role model ketika menjaga kesehatan diri? Anak-anak dibilang pakai masker, orang tuanya sendiri nggak pernah pakai masker, ya kan? Orang tua habis pergi dari mana-mana nggak pernah membersihkan diri, tapi kita memaksa anak kita. Action speaks louder than words. Ini adalah kata kunci keteladanan. Nah, keteladanan juga di sini bisa bukan hanya mengarahkan atau menganjurkan, tapi bisa mengajarkan, yaitu bangun kepedulian. Misalkan dengan beresin baju-baju yang sudah jarang dipakai tapi masih layak dipakai, itu dikumpulkan, kita bisa berikan donasi. Memberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung nasi bungkus dengan cara kita masak sendiri, lalu kita bagikan. Nah, tentunya ini akan membangun kepedulian anak. Ya, keteladanan berikutnya adalah ya bagaimana kita juga membatasi penggunaan gadget. Ingat, anak-anak kita suka atau tidak suka harus menggunakan gadget selama aktivitas sekolah di rumah ini. Pertanyaannya, apa yang dilihat anak terhadap aktivitas orang tuanya? Orang tuanya main gadget sepanjang hari, ya upload sosial media. Saya bukan bilang itu tidak boleh, tapi gunakanlah waktu-waktu yang tepat. Janjikanlah waktu-waktu yang efektif sehingga anak bisa melihat keteladanan dari orang tua membatasi penggunaan gadget. Mengalihkan penggunaan gadget dengan kreatif, mencari aktivitas-aktivitas pengganti. Yang keempat, di dunia virtual digital seperti sekarang ini, ajak anak, dorong anak untuk mempelajari keterampilan baru. Mulailah dari orang tua, ikuti kelas-kelas memasak, menggunakan virtual class. Orang tua ikut, anak akan lihat, oh ternyata menggunakan gadget, menggunakan era digital ini untuk hal-hal yang positif itu juga banyak. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita menolong anak beradaptasi adalah ini menjadi penting yang sudah saya bahas berkali-kali. Apakah kita sudah mempersiapkan lingkungan dan infrastruktur? Ya, saya garis bawahi lingkungan dan infrastruktur yang di rumah kita. Nah, karena ini menjadi titik kunci, ya, bagaimana kita membangun aspek psikis anak dan remaja kita itu siap berkembang, mampu beradaptasi dengan new normal ini. Ciptakanlah lingkungan yang mendukung dalam proses belajar. Tentu jangan lupa ya, bukan hanya, wah rumah saya ada ruang studinya, ada ruang keluarganya, tapi pas ada meja kerjanya yang nyaman, ada tempat belajarnya, semuanya udah bagus, tapi lingkungannya tidak mendukung. Pertengkaran ayah dan ibu lebih sering didengar daripada alunan musik yang nyaman di tengah ruang belajar yang mewah. Nah, menciptakan lingkungan mendukung proses belajar ya bisa diwakili dengan ruang belajar dan infrastruktur lainnya yang memadai di rumah. Ini adalah 3 hal yang menolong anak dan remaja kita bisa keluar dari atau menyesuaikan dengan adaptasi. Jadi apa yang saya simpulkan? Apa yang dibutuhkan anak dan remaja kita ada 3. Komunikasi yang berkualitas, yang kedua keteladanan, yang ketiga lingkungan atau infrastruktur yang ada di rumah. Apakah kita sudah menyiapkan itu? Kita mulai terpikir lah, saya mulai mau renovasi rumah, saya mau renovasi interior rumah saya, sehingga bisa lebih nyaman, mendukung school from home, work from home. Itu adalah salah satu aspek menolong anak dan remaja kita, keluarga kita bisa memasuki era new normal dengan kebiasaan yang baru, dengan membangun kesuksesan yang baru. Nah, ada beberapa informasi yang saya mau sampaikan. Bapak Ibu yang memiliki keluarga atau perusahaan, saya butuh mengenali anak saya selain infrastruktur secara fisik interior. Bapak Ibu bisa ikuti tes-tes penjurusan sekolah, bisa online maupun offline. Di Discovery nomor teleponnya Bapak Ibu bisa dapatkan di sini.
Nah, kemudian juga Bapak Ibu juga bisa dapatkan online, offline consultation, karena ini yang menolong aspek psikologis yang tadi saya sampaikan ya. Silakan bisa booking lewat nomor telepon berikutnya. Nah, ini ada buku saya, Bagaimana Meningkatkan Kecerdasan Perilaku, ini menjadi buku yang populer. Ada di Google Playbook juga ada, tapi kalau Bapak Ibu tetap mau suka hard copy dari buku ini, Bapak Ibu bisa beli melalui website kami, discoveryconsultant.co.id. Dan ada buku Just for Parents yang Bapak Ibu, 2 pemenang yang berbahagia akan mendapatkan ini, tapi yang lain belum beruntung atau belum memiliki kesempatan yang pas, Bapak Ibu bisa dapatkan juga di dalam Discovery Consultant kami. Ada beberapa sumber pembelajaran tentang DVD, The Power of Words, gunakan kata-kata yang efektif, raksasa game, ya ini bagaimana pengaruh games menyerang otak anak dan remaja kita. Bapak Ibu bisa dapatkan, ini bisa ditonton bersama anak-anak kita, ya. Dan beberapa CD audio yang bisa diputer. Nah, ini adalah konteks dari nomor telepon yang Bapak Ibu bisa hubungi. Bapak Ibu bisa, saya berikan kesempatan untuk foto, ada YouTube channel, ada Instagram, dan hal ini saya sampaikan adalah sebagai pelengkap. Saya sampaikan dan saya percaya banyak pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan, saya sebentar akan serahkan kepada host, Pak Ian, Pak Bayu, ya mohon maaf, yang akan membantu saya mengelola pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya kira Bapak Ibu mulai dibuka chat room-nya, Bapak Ibu bisa mulai bertanya dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan membantu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Ya, silakan Pak Ian, Pak Bayu, mohon maaf, ya silakan. Terima kasih Pak Bambang atas pemaparannya, luar biasa sekali Pak. Panjang sih, tapi sangat padat dan berisi. Terima kasih tentang tips-tips beradaptasi keluarga di era new normal ini. Tadi seperti kayak cuci tangan tuh. Cuci tangan juga dulu bener Pak. Bener pas pertama-tama tuh cuci tangan sering, tapi lama-kelamaan ya udahlah ya. Gitu. Oke, para peserta pasti sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan nih Pak. Yes. Perkenalkan, saya Bayu dari Metrik yang akan menjadi moderator para peserta webinar ini. Sekarang sesi tanya jawab sudah bisa dimulai mungkin? Sudah siap Pak Bambang? Pertanyaan kayaknya bukan banyak nih. Siap. Ayo, ada pertanyaan apa nih? Bentar, saya tunggu. Tunggu ya Pak, saya baca dulu. Siap. Pertanyaan ini nanti berupa text message ya. Nanti tim kami akan menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira berbobot lah. Yang pokoknya yang bikin Pak Bambang bingung ya Pak ya. Siap-siap Pak. Iya. Bentar. Pertanyaannya, sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan ini, ini ada satu pertanyaan nih Pak nih. Ya, satu pertanyaan, ini bagus banget nih Pak pertanyaannya nih Pak. Apa kaitannya rumah yang terdesain rapi dengan suasana keluarga harmonis? Oke. Apakah kondisi desain interior dan pemakaian warna berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga? Oke. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tentunya sangat relevan sekali, berhubungan dengan materi yang saya sampaikan, maupun juga berhubungan dengan Metrik sebagai spesialisnya di dalam hal ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu aspek kunci keberhasilan keluarga memasuki era new normal seperti ini, ya, yang salah satu yang penting adalah lingkungannya atau infrastrukturnya. Seringkali hal ini luput. Kita sebagai orang tua, sebagai orang yang significant adults di dalam keluarga, bahwa lingkungan yang nyaman, rumah yang nyaman, bukan yang mewah, yang harganya
bahan bakunya yang sangat berkualitas yang tinggi sekali itu menentukan, tapi lingkungan yang nyaman, didesain sedemikian rupa. Sehingga saya senang sekali mengapa saya bilang berhubungan dengan metrik, karena metrik itu bisa memberikan solusi karena punya custom design. Itu yang saya tahu tentang metrik. Sehingga bagaimana lingkungan yang nyaman bisa menjawab kebutuhan keluarga kita ini beradaptasi dengan new normal, itu menjadi penting. Jadi ya benar sekali, lingkungan yang nyaman akan mempengaruhi bagaimana keluarga bisa beradaptasi dengan new normal. Yang kedua, apakah penentuan warna itu akan mempengaruhi? Jelas, karena otak kita itu sangat sensitif terhadap warna, perubahan-perubahan warna, pemilihan warna. Nah, ini tentunya berhubungan dengan apa yang ada di dalam desain interior ataupun lingkungan di dalam rumah kita. Penentuan warna akan mempengaruhi otak kita, akan mempengaruhi kemampuan beradaptasi, kemampuan belajar dari diri anak kita maupun diri kita sendiri menghadapi era new normal ini dengan cara membangun ataupun beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Yes, itu Pak Bayu, Luar biasa. jawaban saya. Tadi Bapak bilang lingkungan yang nyaman nih Pak, bukan yang mewah. Iya. Saya mau nanya deh Pak, kalau ukuran ruangan gitu Pak, ukuran ruangan misalnya ya seadanya gitu, Ya. itu bisa nggak Pak? Kalau mau ngomong ukuran ruangan, space, itu tentunya juga akan mempengaruhi yang saya katakan. Karena apa? Lingkungan, space atau ruangan yang terlalu kecil tentunya memberikan tekanan. Ya, misalkan tinggi langit-langit, panjang lebar ruangan, itu akan membangun kenyamanan atau memberikan tekanan secara psikologis, ya, itu menjadi penting. Tetapi ada teknik-teknik tertentu dalam desain interior yang ruangannya sempit, mungkin akan punya kesan yang cukup lebar. Ini tentunya seorang pengembang interior atau perencana interior lah yang mampu menciptakan hal tersebut. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan pemberian warna, aspek-aspek tambahan lainnya, tentunya ini akan bisa menolong ya keluarga kita itu bisa merasakan kenyamanan yang berbeda ya. Jadi jawabannya ya benar, kalau ruangan besar kecilnya akan mempengaruhi. Tapi kan bukan berarti tidak bisa memberikan kenyamanan kalau kita bisa mencari solusi yang tepat. Bagaimana ruangan yang kecil itu bisa kita rasakan atau berikan kenyamanan. Demikian, Iya. Pak. Baik. Betul, keren juga. Nih saya kan di sini juga selain di Zoom juga ada ini ya Pak, ada YouTube Live ya Pak ya. Yes. Nah saya bacain pertanyaan di YouTube Live nih Pak ya. Ini ada yang bagus nih. Gimana caranya anak itu tidak main gadget Pak? Padahal ibunya lagi sibuk bekerja WFH. Bapaknya juga lagi WFH. Mereka berdua diajak main sama anaknya, nggak bisa. Jadi mau nggak mau anaknya main gadget Pak. Gitu gimana Pak? Ini bagus nih pertanyaannya nih. Ya, good. Mana Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Bayu. Ini memang pertanyaan yang sangat faktual sekali, ya kan? Bahwa anak-anak sekarang dengan adanya era new normal seperti ini, aktivitas belajar di rumah, bermain di rumah, sekolah di rumah, penggunaan gadget menjadi meningkat. Ya, kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan, kebutuhan paket data juga meningkat dan lain-lain. Apalagi orang tua juga bekerja di rumah, ya, sehingga secara fisik anak-anak melihat, loh, ayah kan ada di rumah yang biasanya bekerja, kok nggak mau diajak main, gitulah. Nah, ini perlu penjelasan, pemahaman, ya. Nah, yang kedua nih soal penggunaan gadget. Nggak bisa orang tua hanya tiba-tiba memberikan instruksi, oh ya harus stop main gadgetnya. Yang harus dibangun adalah kebiasaan barunya. Bagaimana menggunakan gadget untuk kebutuhan sekolah, bagaimana anak itu menggunakan gadget untuk refreshing dengan bermain games, itu harus dibangun kebiasaannya dengan kesepakatan-kesepakatan. Tergantung usia anak dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini memang bisa didapatkan dalam buku Just for Parents saya sih. Itu akan menjadi tips yang efektif. Lebih lengkap lagi, karena saya nggak mungkin menjawab hal ini tergantung dari setting dan konteks dari keluarga tersebut. Demikian Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak. Jadi jawabannya itu menjelaskan kebiasaan barunya ya. Mungkin
diberikan alternatif permainan yang lebih interaktif, misalnya anak kecil gitu Pak ya, yang lebih memanjakan merangsang otaknya gitu untuk berkarya Betul gitu Pak sekali. ya. Ya, dengan Oke, lanjut. mewarnai, dengan bermain Lanjut. Lego, dan Ya, lain-lain. Lego itu sangat penting sekali itu Pak. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Yes. Pertanyaan terakhir itu tingkat perceraian tuh katanya tinggi Pak. Gimana suami istri bisa tambah akrab di zaman COVID? Seperti Pak Bambang dan Ibu Hani. Wah, ini kayaknya keluarga Pak Bambang yang nanya. Ya. Jadi memang menurut penelitian ya bahwa dengan adanya pertemuan ataupun komunikasi yang lebih sering, lebih intens di rumah karena suami istri bekerja di rumah, itu sebenarnya satu, membuka kesempatan untuk suami istri meningkatkan komunikasi yang terhambat selama ini, ya kan, karena waktu yang tidak ada. Tapi jangan lupa, kurangnya pemahaman, bagaimana cara berkomunikasi, itu tidak disiapkan atau tidak dipelajari karena dianggap pernikahan, ya itu jalan sendirilah, tahu sama tahulah, kan cinta yang penting. Nah ternyata karena perbedaan tipe perilaku, ya, yang hal-hal yang kita tidak sadari sebelumnya justru menimbulkan konflik-konflik baru ketika kita bekerja di rumah. Nah tipsnya sebenarnya komunikasi yang berkualitas, yang tadi saya bilang salah satu kuncinya ya, membangun adaptasi kebiasaan baru di era new normal ini. Kalau kita ada konflik, segera selesaikan, jangan buru-buru. Coba tanyakan apa yang menjadi kebutuhan pasangan, lalu cari solusinya. Kalau memang belum bisa, ya carilah ahli yang kompeten untuk menolong kita belajar bagaimana mitigasi konflik yang terjadi dalam rumah yang berakibatkan pada perceraian dan meningkatkan komunikasi lebih baik lagi. Ya, silakan. Oke, luar biasa. Berarti balik lagi ya Pak, tipsnya itu komunikasi yang berkualitas Pak ya? Yes, betul sekali. Oke. Terus pertanyaan mungkin sudah saya tutup ya. Terima kasih semuanya yang berpartisipasi. Ya, mungkin kemudian nanti Pak Bayu, sorry, ya, Pak. Kalau ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sini, Pak Bayu, nanti peserta boleh follow aja Betul. Instagram dari Discovery Consultant, bisa DM, nanti kami akan coba jawab kaitannya tentang keluarga, anak dan remaja, ataupun bisa menghubungi Metrik. Silakan follow Instagram kami Discovery Consultant. Ya, silakan Pak Bayu, ini supaya sarananya bisa berlanjut. Lalu kemudian di sesi selanjutnya saya ingin mengumumkan pemenang yang tadi nih Pak nih, pemenang kuis nih. Pemenang kuis itu kita juara pemenang kuis pertama itu dari Metrik, hadiahnya itu juicer. Luar biasa. Iya, juicer nih Pak, nih biar sehat Pak di rumah, biar sering masak. Siap. Oke, itu pemenangnya ada Puji Sulistyowati dari Bandung. Selamat Ibu Puji atau Bapak Puji. Selamat Pak Puji dari Bandung. Kemudian yang kedua itu pemenang kuis dari Pak Bambang nih. Ada dua pemenang nih Pak nih. Ada dua pemenang nih Pak nih. Sakina Salsabila dari Pontianak. Wah, jauh-jauh dari Pontianak. Luar biasa. Yang kedua Ibu Heni. Terima kasih Ibu Heni. Nanti para pemenang tolong menghubungi atau meng-WhatsApp nomor 0813, tolong dicatat ya, 0813 8125 29 2198. Oke, saya ulang lagi, sorry. 0813 8125 2198. Oke, sudah. Ini sepertinya ada pertanyaan yang kelewat nih Pak, maaf Pak. Ada pertanyaan kelewat Pak. Sorry, ini dari panitia ternyata ada pertanyaan yang kelewat. Satu lagi ya, boleh ya Pak Bambang ya? Boleh kan? Satu lagi pertanyaan Pak. Boleh ya? Dari Ibu Lili.
bagaimana tugas orang tua WFH dan mengajar anak online. Nah, iya benar juga, itu lumayan ini nih Pak. Mengajar anak belajar online. Gimana tuh supaya efektif Pak? Ini mengajar anak secara online ya, ini memang penting sekali. Karena apa? Karena kita belum mempersiapkan bagaimana belajar secara virtual, secara online, tiba-tiba pandemi datang. Ya, memang kita sudah sering dengar sebelumnya bahwa era digital itu sudah ada, sudah terjadi, tapi kita mungkin belum fokus di sana secara positif ya. Jadi bagaimana mengajar anak secara online? Yang pertama adalah kita mesti bangun kesepakatan-kesepakatan dengan disiplin ya. 1 jam kah, 2 jam kah, ya selain waktu dia belajar jadwal sekolah ya, itu apa yang harus dilakukan. Kesempatan bermain berapa lama. Nah ini tentunya perlu dibangun, karena mungkin saja anak sudah selama ini bebas menggunakan gadget, ya seharian penuh 24 jam, sehingga kebiasaan baru itu akan sulit diadaptasikan. Nah ajak duduk, khususnya anak ini saya bicara 13 tahun ke atas ya, kalau 12 tahun ke bawah itu peran orang tua mengambil keputusan itu masih sangat dominan, tapi kalau sudah anak remaja ke dewasa itu perlu konsultasi diskusi yang baik. Jadi bangun kebiasaan, bangun kesepakatan, dan komunikasikan dengan baik bagaimana aturannya menggunakan gadget, sehingga anak-anak kita paham dan sepakat melakukannya bersama. Bangun itu menjadi kebiasaan baru, akhirnya menjadi gaya hidup yang baru di era new normal ini. Demikian Pak Bayu. Oke, jadi jawabannya itu bangun komunikasi, kesepakatan menggunakan gadget ya Pak? Yes. Gitu Ibu Lili. Oke, sesi tanya jawab sudah berakhir. Nanti setelah ini Pak Bambang akan merap up kesimpulannya, dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Rio untuk mempresentasikan ruangan-ruangan yang baik itu di new normal itu seperti apa Pak. Pasti bakal lebih keren lagi nih. Oke, saya serahkan waktu dan tempat ke Bapak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatannya saya memberikan wrap up ya, summary. Jadi sekali lagi, suka atau tidak suka, era new normal sudah tiba. Yang paling penting adalah apakah kita sudah mampu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Karena mampu atau berhasil beradaptasi itu akan menentukan keberhasilan diri kita, keluarga kita, di dalamnya ada anak-anak kita, berhasil di era new normal dan ke depannya, normal baru ke depannya. Karena kita percaya banyak sekali bisnis-bisnis baru, banyak sekali kesempatan-kesempatan baru hadir karena era new normal ini. Nah, apakah anak dan remaja kita, keluarga kita siap memasuki babak baru tersebut atau tidak? Adaptasi adalah kuncinya. Yang kedua, adaptasi apa saja sih? Secara fisik dan secara psikis. Ini menjadi penting. Ya, secara fisik, bangun kebiasaan-kebiasaan, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Ini akan kita hadapi bertahun-tahun ke depan. Mungkin masih kita harus tetap lakukan hal tersebut. Secara psikis, ya kita ada beberapa hal yang paling penting, ya yang tadi saya bilang, dari 8 itu adalah mengelola emosi, sharing, berbagi, membangun komunikasi, membatasi informasi yang tidak perlu, ya itu menjadi penting. Tapi lepas dari itu semua, ada 3 hal yang saya mau kita semua ingat. Yang pertama, dalam keluarga, bangunlah komunikasi yang berkualitas. Yang kedua, jadilah teladan kita sebagai orang tua, karena anak-anak dan remaja kita belajar bagaimana beradaptasi dengan kebiasaan baru ini adalah dengan cara melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Apakah orang tuanya memberikan teladan dalam penggunaan gadget atau tidak? Kebiasaannya seperti apa? Itu akan menjadi lebih kuat mempengaruhi anak. Yang ketiga adalah selain kita anak-anak kita itu memiliki komunikasi, ya kan, keteladanan, jangan lupa
membangun lingkungan ataupun infrastruktur yang memenuhi kebutuhan fisik dan psikis bagi anak-anak kita. Apakah rumah kita sudah nyaman? Apakah interior di rumah kita mendukung aktivitas tersebut? Saya percaya Pak Rio sebentar akan memberikan jawaban dan solusinya, karena metrik adalah tempat yang tepat untuk itu. Saya kembalikan kepada Pak Bayu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Bambang Sumanjaya. Oke, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Sekarang, yuk kita dengarkan presentasi dari Pak Rio, Branch Manager Pantai Indah Kapuk. Silakan Pak Rio. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih juga Pak Bambang atas pemaparan materinya yang luar biasa. Sangat memberikan pengalaman positif bagi kita semua, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rio, Branch Manager Metrik, yang akan memberikan sedikit tambahan dari materi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang tadi melalui desain-desain metrik yang sudah tentu terintegrasi terhadap kondisi sekarang, yaitu era new normal. Yuk, tanpa buang waktu lagi, mari kita mulai. Jadi, hal yang pertama saya sampaikan adalah jika kita melihat foto ini, terlihat sebuah keharmonisan anggota keluarga yang sedang mempersiapkan masakan atau makanan pada sebuah kitchen atau pantry. Nah, pada era new normal sekarang, kita sering kenal yang menjadi tren sekarang itu adalah istilah home cooking. Yang tadi Pak Bambang juga sudah sebut ya Pak. Nah, agar hubungan semua anggota keluarga menjadi erat dan sangat bahagia, terlihat pada kegiatan di meja island tersebut, jika kita melihat foto ini. Kemudian, adapun pada kondisi era new normal ini, kegiatan memasak pada outdoor dapat menjadi salah satu solusi aktivitas untuk berkumpulnya keluarga. Dengan sentuhan kitchen metrik, menjadikan aktivitas yang nyaman, fresh, dan terjadi interaksi antar anggota keluarga. So, jadikanlah dapur sebagai sebuah jantung keluarga. Sekali lagi, dengan adanya preparation table, seperti gambar sebelumnya, atau yang sering kita sebut sebagai island table design, ini sekaligus dapat menjadi jantung dalam sebuah rumah. Mengapa? Karena sangat dibutuhkan untuk menjadi center penghubung dan juga berbagai aktivitas. Jadi sebagai center penghubung dengan sebagian besar kegiatan ataupun aktivitas berkumpulnya anggota keluarga. Kemudian ini juga sama. Jika kita melihat ini, ada pantry, ada juga ruang makan, ada juga ruang luar. Ruang luar ini kita bisa lihat ada kolam renang di sana. Wah, indah ya. Dengan nuansa modern kontemporer. Ini sangat indah sekali. Ini juga sama. Jadi, pantry ini sebagai sebuah penghubung. Sekali lagi, dari dua jenis aktivitas yang berbeda, tetapi masih serasi. Dan dengan pembentukan ambience ruangan yang natural, warm, artinya dengan ada konsep pemilihan serat kayu, itu menjadi natural warm. Itu membuat suasana ruangan menjadi menyatu dan serasi. Seperti ini juga, ini sama. Konektivitas antar tiga jenis aktivitas ruangan. Jika kita lihat di situ ada ruang makan, ada living room, dan juga ruang luar. Ada pantry juga. Nah, di situ menjadi sebuah penghubung. Sehingga dengan konsep yang elegan seperti ini, penggunaan nuansa warna dan material menciptakan satu hubungan yang serasi dan menyatu. Sudah tentu memberikan kenyamanan dan keharmonisan tersendiri bagi yang berinteraksi di dalam rumah tersebut. Nah, ini yang sedang tren juga di sekarang. Karena kondisi new normal, tadi Pak Bambang juga sudah sebutkan bahwa anak-anak mengalami perubahan yang luar biasa, yaitu belajar di rumah atau school from home. Jadi, dengan adanya tren baru sekarang, school from home,
selama masa pandemi ini, baik sebelum PSBB maupun setelah masa transisi sekarang, kami Metrik, kami mensupport dalam bentuk-bentuk desain yang dapat memberikan kenyamanan dalam proses belajar anak. Nah, Bapak Ibu perlu kita pahami bersama bahwa ruang belajar adalah jantungnya bagi anak-anak. Kalau dapur, jantungnya bagi keluarga. Ini perbedaannya. Oke, kemudian ini untuk bagi kita-kita yang tidak bisa bekerja di kantor. Tadi seperti yang disebutkan juga oleh Pak Bambang. Jadi kita harus betul-betul membuat nyaman kantor ada di dalam rumah. Ini juga menjadi tren bagi kalangan masa sekarang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kami menyediakan loose furniture berkonsep simple design modern dengan sistem modular. Sebagai solusi aktivitas tetap berjalan lancar dari rumah. Nah, merencanakan sukses dari rumah. Jadi walaupun WFH, work from home, tetap kita harus merencanakan. Konsep desain bergaya industrial seperti di kafe-kafe. Apa bisa? Bisa. Desainer metrik yang akan memberikan solusi tersebut dengan tersedianya berbagai varian modul desain. Saatnya sekarang Bapak Ibu memiliki ruangan kerja dengan bernuansa industrial. Yuk, mari kita rencanakan sukses dari rumah. Nah, ini konsep desain. Compact design merupakan sebuah konsep desain. Apa sih yang disebut dengan compact design? Compact design adalah sebuah desain yang memiliki beberapa fungsi yang terintegrasi dalam satu ruangan. Kami memiliki segudang solusi terhadap keterbatasan ruangan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Cepat, grab us. Desain simple clean. Memberikan ketenangan bila berada dalam ruangan ini. Jika kita lihat foto ini, simple. Dia clean. Nah, sudah tentu kita dapat beristirahat dengan nyenyak dan juga dapat berkonsentrasi saat berkegiatan. Jadi, banyak juga orang-orang zaman sekarang yang mengarah ke desain seperti ini. Jadi, simple dan clean. Oke. Kemudian, jika kita melihat desain sebuah kamar tidur ini sangat fungsional. Sebuah penataan letak yang tepat sangat menentukan aktivitas di dalam sebuah ruangan tersebut. Tidak hanya untuk melepas lelah, tapi dapat juga kami rancang untuk memenuhi kegiatan lain seperti belajar dan juga bekerja. Nah, jika kita melihat gambar ini adalah satu step level up. Apa yang saya maksud? Maksudnya adalah seperti ini. Jadi dari desain yang tadi saya tampilkan, ini merupakan sebuah desain satu level di atasnya, yaitu berkonsep kontemporer. Jadi contoh seperti di sini, kita buat satu bidang vertikal, dan kita hadirkan dengan warna biru sebagai aksen, dan penggunaan warna natural kayu, menjadikan suasana ruangan hangat dan nyaman saat digunakan. Nah, siapa yang tidak suka tinggal di hotel bintang 5? Ini pun bisa kita hadirkan di rumah Bapak Ibu. Jadi desainer kami dapat menciptakan desain-desain yang membentuk suasana ruangan menjadi seperti hotel bintang 5. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Cepat hubungi kami saja. Yang terakhir, sentuhan personal dan ide kreatif dari desainer metrik menjadikan sebuah hal penting dan inti untuk dituangkan pada desain ruang tidur. Mengapa? Karena kenyamanan, keserasian, dan juga keindahan yang tak kalah penting. Kualitas dari produk sangat menentukan bagi yang ada dalam ruangan tersebut. Baik, saya coba sedikit simpulkan.
Saya coba sedikit simpulkan. Rumah merupakan tempat berkumpulnya semua anggota keluarga, baik yang jauh maupun yang dekat. Artinya mungkin ada sanak saudara yang di luar negeri tidak bisa pulang atau bagaimana kondisinya, untuk melakukan segala aktivitas dan interaksi antar anggota keluarga. Jadi sangatlah penting dan perlu kita sadari bersama Bapak Ibu, bahwa tidak ada tempat lain yang senyaman dan seaman di rumah sendiri. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Acara saya kembalikan ke Pak Bayu, moderator. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Pak Rio, luar biasa sekali Pak presentasinya. Terima kasih Pak Bayu. Mungkin sekarang sudah hampir di penghujung acara. Saya kembalikan ke MC, silakan Ibu Eka. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu customer metric yang luar biasa, sampai kita di penghujung acara. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang untuk materinya yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada seluruh customer metric dan peserta webinar. Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang giveaway metric. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, sejahtera selalu. Selamat siang.